Baik, kita lanjut. Sampai di sini silakan bertanya. Kira-kira apa? Apa yang kalian maksudnya? Apakah ada yang masih belum paham tentang public relation itu sebenarnya apa sih? Gitu loh. Ada yang pernah gabung ke EO, Event Organizer? Tidak. Ada yang pernah bikin acara, katakanlah di sekolah aja deh. Kalian jadi senior bikin acara perkemahan gitu, ada di kelas kalian. Pernah bikin nggak seperti itu? Ada yang pernah ikut seperti itu? Oh, ya. Ada yang pernah ikut? Ada. Mas Bowo? Oh, Pak. Pernah bikin acara sama teman-temannya enggak? Enggak. Enggak. Oke, saya akan mengulas kembali apa sih definisi acara yang saya maksud. Definisi acara yang saya maksud paling sederhana yaitu acara ngopi bareng. Acara kemah, acara muncak. Kemarin kalian saya lihat ada yang habis jalan-jalan ke gunung apa itu kemarin. Nah. Itu kan ada acara, ada yang ngatur, ada yang menata gitu loh. Acara-acara seperti itu, gimana dia biasa katakan acara amal atau katakanlah charity, ada pengumpulan dana yang lebih bagus lagi, konser tunggal misal sih. Halo, pernah nonton konser enggak? Konser pernah, Pak. Pernah. Nah, ya. Berpikir bagaimana membuat acara itu konser seperti itu bisa penontonnya meludak banyak, terus kemudian banyak. Pernah enggak kan seperti itu? Kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh event organizer seperti itu lebih besar, lebih banyak kegiatan IO-nya loh sebenarnya. Dia lebih banyak bergerak di publik amal atau sebuah konser yang berbayar itu juga ada. Konser tunggalnya misalnya Krisdayanti, walah. Atau katakanlah konser acara Java Jazz. Java Jazz, pernah nonton? Nanti tak takut kayak ngono loh, iya. Kenapa prodi PPKN harus belajar tentang mata kuliah ini gitu loh? Karena ini bisa jadi ladang uang anak-anak. Kalau Anda dikenal orang, membuat acara dipercaya orang, kemudian dalam mengelola kegiatan mengumpulkan relasi yang ada di situ, Anda berjalan bisa menghasilkan uang. Mata kuliah ini penting loh sebenarnya. Bagaimana melakukan pendekatan kepada pemangku kebijakan daerah supaya dapat izin, satu itu. Yang kedua, bisa menggait kepercayaan dengan tim sound, menggait kepercayaan dengan tim misalkan lighting, dengan tim panggung, terus kemudian bisa mendatangkan artis. Yang paling utama yaitu meyakinkan investor untuk mau membayari artis dulu, bandari dan itu bisa berhasil. Pakai sebagai apa? Bekal, tidak hanya mengajar PPKN tok gitu loh. Public relation ini cukup besar di sebuah perusahaan untuk bisa menentramkan perusahaan tersebut baik internal maupun eksternal, maka dibutuhkanlah seseorang yang bisa dipercaya semua orang, di mana dia bisa memanajemen semua informasi dan dibutuhkan bisa membantu mengembangkan atau membesarkan perusahaan. Ini kan kalau Anda bisa menjalankan gitu loh. Dan Anda bisa menenangkan, menetralisir ketika muncul isu-isu yang penting. Ayo Cah, takon Cah. Silakan.
dari penjelasan saya pada bagian mana yang belum Anda pahami? Karena ketika Anda nanti berprofesi sebagai public relation atau katakan dibutuhkan fungsi dari public relation di perusahaan atau di sekolah Anda tahu step-stepnya seperti apa. Gitu loh. Silakan. Ya. Menang kabeh. Lo kan jarak tuh jawab. Saya Pak. Iya, silakan, siapa yang tanya tadi? Mengapa sih Pak PR ini sangat penting untuk digunakan sebagai manajemen sebuah perusahaan atau pemerintah? Apa PR sangat penting? Tadi barusan saya jawab. Ya. Mengapa? Ketinggalan tadi Pak saya. Ketika perusahaan memiliki opini yang tidak baik di masyarakat, ketika perusahaan memiliki karyawan yang ruwet dengan kepentingan karyawan, PR diperlukan. Untuk PR ke dalam, jelas dia harus bisa memanajemen atau bisa mengidentifikasi permasalahan sehingga perusahaan bisa mencarikan solusi. Ketika permasalahannya kesejahteraan kantin, maka perusahaan bisa menata kantin yang lebih bagus. Kalau perusahaan benefit, misalkan perusahaan atau karyawan butuh ruang relaksasi, disiapkanlah ruang relaksasi. Kalau memang perusahaan mencukupi keuangannya, di sini penting, gitu loh. Sekarang kalau Pak baru terjadi, ini semua PR semua perusahaan yang memiliki karyawan yang merasa dirugikan dengan adanya Omnibus Law pasti bermasalah. Karyawan public relation-nya ditekan oleh perusahaan, bagaimana menenangkan karyawan, dan public relation juga ditekan oleh perusahaan, bagaimana membuat Omnibus Law bisa berjalan tapi masyarakat tidak ramai atau karyawan tidak ramai. Ditekan ini sekarang, posisi public relation amat sangat penting. Relation juga berkaitan erat dengan investor. Anda harus tahu bahwa investor yang besar yang menginginkan tetap perusahaannya itu menghasilkan keuntungan, melakukan apapun, gitu loh. Salah satu ya hal yang dilakukan itu bagaimana membuat Omnibus Law yang tidak merugikan karyawan, tapi maksud dari perusahaan bisa bertahan. Itu. Ada lagi selain Mbak Octavia yang bertanya yang lain? Atau Mbak Octavia ada yang bertanya lagi? Silakan. Sudah Pak. Yang lain? Halo Pak, saya Ya, Pak. terus tokoh-tokoh, ayo, nggak apa-apa. Pak, tentang public relation ya Pak ya. Di masa sekarang ini kan harus pakai sosial media. Itu mempengaruhi harga kualitas atau tidak Pak? Tentu saja tidak. Gitu loh. Kenapa kok tidak? Sebab ya media salah satu bentuk tadi ada kok. Nah ini teknis humas. Pemilihan media dan teknis humas. Ini penting. Pemilihan medianya. Dan ini dibiaya perusahaan loh. Ini juga juga menggunakan media dan teknis humas dalam kemarin kegiatan PMB. Anda kalau kan banyak iklan yang dibuat lewat jalan beberapa waktu yang lalu kalau lewat dekatnya Kodim ya tahu ada baliho besar. Itu pemilihan media. Katakanlah sekarang kalau sosial media, oh tentu ya Unipa juga punya tim sosial media. Gitu. Apakah harga ini akan mempengaruhi produk? Misalkan tidak. Kenapa? Ini salah satu bentuk strategi dari perusahaan. Perusahaan harus mengeluarkan sedikit banyak uang untuk mendapatkan keuntungan berikutnya, yaitu apa? Kemarin ya jumlah mahasiswa melonjak. Ini paling sederhana kalau saya ada di PMB ya. Jumlah mahasiswa baru
tahun ini itu meningkat tajam, enggak sih? Meningkat lebih melampaui dari tahun kemarin dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Kampus lain mungkin tambah menurun, kalau Unikma enggak, nambah. Bisa bertahan itu bagus, kondisi corona sekarang, ini nambah malahan. Gitu loh. Daripada tahun kemarin kita nambah. Gitu ya. Teknik-teknik humas sama pemilihan media. Apakah muncul biaya? Iya. Besar, tidak sedikit. Besar. Tetapi revenue-nya, nah ini yang kalian harus tahu, bahwasanya kita harus berkorban sedikit banyak, bukannya sedikit, agak banyak supaya kedepannya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas tersebut lebih banyak. Sama PR juga sekian. Contoh misalkan tahu truknya gudang garam. Tahu, Pak. Mas Bowo pernah lihat truknya gudang garam? Di bawah ngilang pernah mau. Pernah lihat gudang garam ya? Itu kecepatannya diatur loh itu. Diatur kecepatannya. Misalkan jarak 100 kilo, dia boleh nyampe paling cepat tidak lebih, misalkan ya, paling lambat tidak lebih dari 10 jam. Jadi kalau truknya itu datang kok kurang dari 8 jam, berarti dia ngebut. Tapi kan untung Pak, untung di waktu pemasaran. Oh enggak, tidak. Mbak tidak ada masalah, yang penting selamat. Tembakau terkirim dengan baik, tidak rusak di jalan. Rokok terkirim terdistribusikan dengan baik, tidak rusak di jalan. Gitu loh. Cepet banter ya-yaan, tabrak sak kontainer, rugi perusahaan. Mending rada alon gak masalah. Waktu distribusi agak lebih panjang, memakan biaya, katakanlah menyiapkan sopir itu lebih banyak untuk makannya, untuk mel-melannya polisi, untuk katakanlah penjagaan transportasi agak lebih lama, tidak apa-apa. Yang penting tidak kehilangan keseluruhan satu kontainer, karena ketika terjadi tabrak jalan, hilang satu kontainer. Dan biayanya mungkin bisa 1/4 dari harga dari kontainer tersebut, tidak masalah. Yang penting 3/4-nya masih bisa diambil perusahaan. Sama, iklan besar harus berani, gitu loh. Biayanya walah sudah ditakok, bisa ratusan juta, bisa miliaran. Tapi ketika produk itu terjual dan laris, keuntungannya bermiliar-miliar. Nah ini namanya yang tadi ya, pemilihan media dan teknik humas. Gitu. Gitu Mas Bagus. Ada lagi yang lain mau bertanya? Silakan. Pak, tanya Pak. Dalam public itu kan pasti memerlukan public speaking yang baik. Nah, gimana menurut tips atau cara-cara biar mengatasi rasa insecure, rasa kurang percaya diri, rasa gimana gitu, biar cara ngomong kita itu bisa lancar dan tenang. Nah, tadi agak putus-putus. Pertanyaannya berarti bagaimana meningkatkan apa tadi, Mbak? Bagaimana cara menghilangkan rasa insecure, kurang percaya diri, dan rasa underdog, rasa biar gimana ya, kalau ngomong tuh biar lancar gitu Pak, dan tenang. Ya. Dan mudah menarik masyarakat dengan ucapan yang kita. Baik, perhatikan ada 6 mata kuliah ini. Ada media relation, public speaking, ada teknik presentasi dan negosiasi, ada komunikasi promosi dan pemasaran, ada manajemen isu dan krisis, ada komunikasi penyuluhan. Ada 6 ini, terus kemudian 6 ini, ada 6 mata kuliah ya, mata kuliah berkaitan langsung dengan public relation. Jadi setelah 6 mata kuliah ini, ditambah yang satu yang harus betul-betul, ini nggak ada hal lain kecuali jam terbang. Mencoba di masyarakat secara langsung, contoh menjadi anggota Karang Taruna aktif di dalamnya. Terus kemudian mbak-mbak misalkan aktif di kegiatan keputrian, misalkan NU ya, NU apa sih? Kalau di Muslimat NU, kalau di Muhammadiyah apa itu namanya, itu aktif di organisasi kemasyarakatan itu. Organisasi kemasyarakatan. Saya yakin Anda berani
Yang paling gampang adalah bagaimana nge-MC. Nek kowe iso nge-MC, mulai dari nge-MC arisan, nge-MC rapat kecil-kecilan, MC di kampung, berani ngomong, kemudian bisa diperhatikan oleh sekitar, suasana ramai bisa baru. Gitu loh. Nah, Anda nggak usah minder, memang semua jam terbang. Saya sendiri juga MC di kampus juga perlu jam terbang. Ada yang salah ya dibenahi. Diomongi senior ya manut, ya di kandani Pak Sartono harusnya seperti ya manut. Nah, itu berawal dari situ MC. Branding MC semuanya lancar. Gitu. Terus belajar tentang 6 mata kuliah ini, tidak harus ikut semua, ya paling tahu media relation itu seperti apa, public speaking itu seperti apa. Media relation yang paling gampang itu, pernah enggak kalian ngelihat TV dari channel satu ke channel berikutnya, ketika masuk iklan, channel satu ke channel berikutnya itu iklannya sama semua? Pernah enggak kalian nonton seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena media relation, PR-nya perusahaan sudah tahu. Saya minta misalkan iklannya Indomie digencarkan ketika sebelum puasa dan saat puasa. Marjan tidak akan keluar sebelum mau puasa. Pas puasa, metu neh. Kurma sama. Media relation loh. Timingnya, pemilihan timing. Siapa yang menentukan itu? PR. Momen. PR membaca momen dimasukkan. Gitu loh. Atau bagian promosi itu juga ada. PR promosinya ada. Gitu. Ya. Mbak Alvina sudah terjawab? Yang ini 6 mata kuliah ini bisa diikuti. Tapi yang paling besar adalah bagaimana jam terbang itu mempengaruhi. MC itu mempengaruhi. Nah, media relation ya ini hubungan dilakukan oleh publik, ya, praktisi public relation maupun instansi dengan media-media untuk menjalin. Siapa sih media? Ada radio, ada televisi, ada newspaper, koran, ada majalah, terus kemudian ada kalau orang-orang mengatakan Google Ads, beriklan di Google atau Facebook Ads atau Instagram Ads, ada Instagram Ads juga ada. Anda kalau memperhatikan ya, itu ada. Untuk menjalin kerjasama baik dalam hal membangun citra yang positif, dan lain harus jaga semua. Ini yang harus dijaga. Siapa? Anda sebagai public relation, kehidupan, terus kemudian dan junior Anda yang akan menggantikan Anda. Atau juga memperhatikan bagaimana senior Anda di public relation bekerja. Ini penting loh ini, betul. Anda kalau menguasai ini, wah ini pekerjaan. Ini adalah proses berbicara kepada sekelompok orang secara sengaja, serta ditujukan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan menghibur pendengar. Nah, siapa yang paling hebat dalam public speaking? Jurkam. Juru kampanye. Nah, ini di Lukas pilkada. Sayang, nanti ada kampanye apa enggak, kita lihat. Tapi yang jelas ini, ya. Jadi ada 3, menginformasikan, mempengaruhi, dan menghibur. Penting ya, public speaking itu. Nah, bisa. Aku jadi sebenarnya pas pilkada so Desember, ini Mas Bawa, ini pilkada sepura lagi. Tutup mengawi lali aku. Ini yang bulan Desember Januari, ini pilkada loh ini. Ada 22 desa ini, saya informasinya 22 desa di seluruh Ngawi, ini Pilkades. Gitu loh. Kamu perhatikan jurkamnya kalau ngomong seperti apa. Ya. Komunikasi pasaran. Tenan cah. Kengko nek sasi Desember mungkin tugas akhir tak kon ngerekam terus nerok nih. Jurkam. Ben. Nah, komunikasi lagi adanya elemen-elemen promosi dan marketing. Mulai dari public relation, advertising, apa wih? Sales promotion dan personal selling, tujuan untuk memasarkan barang. Ini ya, komunikasi promosi dan pemasaran. Manajemen isu adalah proses proaktif dalam mengantisipasi, identifikasi, dan evaluasi.
dan merespon isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dan publik. Ada 2 esensi. Yang pertama, identifikasi dini isu. Ini penting ini. Apa yang saya sampaikan ini cepat, tetapi ini penting. Identifikasi isu. Yang kedua, respon strategis. Adalah pasangan sih. Ini kamu perhatikan ya, Donald Trump itu isunya dia kena corona, katakanlah positif. Dia sedang rival dengan Joe Biden. Nah, Donald Trump karena dia hebat bisa bahkan mengendalikan isu, dibuatkanlah video di mana Donald Trump menyatakan mendukung kegiatan-kegiatan proses preventif dan penyembuhan corona. Karena Donald Trump sekeluarga, Donald Trump dan istrinya itu terkena. Dan timnya juga terkena. Tapi dengan adanya kondisi itu, nuansa positifnya dinaikkan dibalik. Sehingga Joe Biden yang awalnya mengira Donald Trump jatuh karena isu corona, ternyata tidak. Kenapa? Donald Trump bisa mengendalikan identifikasi dari isu tersebut bahwasanya dirinya kena corona, bahkan diputar balik sama Donald Trump. Nah, kamu kalau perhatikan, dia keliling di dalam mobil dia nggak keluar dari mobil, tapi disukan Donald Trump ada di mobil tersebut, pakai masker, terus kemudian pidato dia di depan kamera menyatakan kondisinya seperti ini di ruang perawatan corona. Nah, ini dibalik ini. Nah, Joe Biden ini belum muncul. Bagaimana? Karena ketika Donald Trump kena isu. Ada aspek positif juga. Dia tidak ingin menumpangi isu corona untuk menjatuhkan Donald Trump. Kenapa? Dengan alasan saya lebih bermartabat. Berbeda dengan Donald Trump ketika debat pertama kali. Nonton nggak, Raja? Nonton? Debat Donald Trump sama Joe Biden, nonton nggak? Kamu harusnya nonton bagaimana Donald Trump menggunakan strategi-strategi ketika berdebat. Piye? Aduh. Cuma nonton maringannya tak akan gula di YouTube ya, tak akan gula. Biar tahu bagaimana seorang Trump itu bisa membalikkan situasi. Betul seorang public speaker loh. Betul-betul seorang public relation yang bagus. Kamu kalau membaca sejarah dari saya bukan mengatakan saya penggemar Donald Trump, tidak, tetapi strategi-strategi jitu yang diambil Donald Trump. Bagaimana Donald Trump perusahaan keluarganya, berapa kali dia disidang, tenang. Nah ini, Anda perlu membaca ini strateginya untuk menjadi seorang dan tetap di Donald Trump juga main film loh. Film pertama atau kedua ya, Donald Trump itu main itu. Nah, Joe Biden memang seorang tentara, berulang kali menjadi wakil presiden. Zamannya Clinton, Clinton lah, zamannya Clinton. Ya ini intermezzo aja supaya kalian mengerti bahwasanya kita bisa mengetahui bagaimana seseorang bisa menjadi public relation yang bagus, public speaking yang bagus. Biografinya kamu baca bagaimana dia membalikkan kondisi-kondisi negatif menjadi positif. Kondisi-kondisi tidak menguntungkan bisa menjadi menguntungkan bagi mereka. Salah satu strategi di mana identifikasi dini atau isu yang sedang berpotensi mempengaruhi organisasi atau mempengaruhi diri kita direspon secara strategis. Nah, gitu. Ini penting ya. Jam terbang mana? Apa-apa yang berkecimpung di dunia politik, ngerti public relation, wah ini. Dewan lewat public relation. Nah, keluhan. Bentar dulu apa ini? Terus kemudian komunikasi pemegang peranan sentral dalam kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan non-formal yang bertujuan merubah perilaku masyarakat. Nah, teman-teman beberapa waktu yang lalu ketika KKN itu bikin bank sampah, gimana mengedukasi masyarakat di desa mau aktif membuat untuk kepentingan bersama. Berikut, kegiatan komunikasi penyuluhan tidak akan berjalan seperti apabila tidak terdapat interaksi yang dinamis dan harmonis antara masyarakat dengan penyuluh. Itu sebabnya kalau ada bapak-bapak PPH pertanian lah yang berkembang dulu kan pertanian atau PKK pendamping kegiatan sosial lah
Itu mereka harus terjun di masyarakat secara langsung. Kalau enggak, ya enggak jadi berjalan. Nah, ini Anda bisa memahami menjadi bagian yang penting. Kenapa sebagian besar anak-anak dulu anak ini sekarang jadi anak main di Ngawi, banyak yang terjun di bidang penyuluhan. Bahkan bidang kayak petugas BPS itu banyak. Penyuluh PKH banyak. Kegiatan-kegiatan social entrepreneur yang dikembangkan melalui kemudian dikembangkan menjadi entrepreneur, Anda menjadi sebuah pekerjaan. Apa dipercaya masyarakat mengenai sesuatu, udah jalankan saja. Berawal dari ya harus mau misalkan jadi pengurus organisasi, pengurus Karang Taruna, pengurus katakanlah tagan, kemampuan Anda mengasah masyarakat gitu loh. Katakanlah biasa ngalir aja, tinggal mengasah lebih dalam lagi gitu loh. Apalagi dikenal masyarakat baik, masyarakat itu bisa, ya udah. Akan jadi kalian mengorbankan bila seorang penilai tingkat kredibilitas oleh masyarakat akan mudah diterima masyarakat. Misalnya tahu ngapusi, kan bisa mengapusi. Atau ya pisan konangan ngancili gak bakal dipercaya. Ini susahnya kalau di masyarakat seperti itu. Masyarakat pada dasarnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Ini penting. Masyarakat yang dianggap bodoh atau tidak memiliki kapasitas sama sekali. Masyarakat sebenarnya memiliki energi namun diem. Nah, itu sebabnya dia perlu digerakkan. Ya. Energi yang besar yang dapat mengarahkan masyarakat tersebut menuju kondisi yang baik dalam hidupnya. Social entrepreneur, kita nyinggung mata kuliah sebentar. Ya, seperti ini begitu kegiatan tersebut sudah bisa menyelesaikan kesulitan masyarakat dan masyarakat mempercayai, maka social entrepreneur akan terus berjalan terus. Gitu loh. Itu membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan publik mata kuliah ini. Nah, jelas ya? Mbak aku mesti ngantuk tenan kita aneh. Oke, saya lanjutkan lagi. Sudah habis. Ya. Nah, ini loh tentang social entrepreneur dan public relation ternyata berkaitan. Social entrepreneur itu kerangka dari kegiatan organisasinya. Public relation adalah orang-orang yang menjalankan di dalam. Jelas toh? Dua mata kuliah ini berkaitan. Satu menjelaskan tentang definisi orangnya, bagaimana menjalankan. Satu menjelaskan bagaimana definisi organisasinya dan bagaimana cara membuat atau menjalankan organisasinya. Di desa, bagi kalian ini usianya sudah di atas 20 semua toh? Iya. Ada yang terlibat PTS enggak? Ya, Tangkap ada. di tangan tuh. Tangan. Nah, tuh. Yang ikut di KPPS. Orang. Saya, Pak. Pemilu. Ikut, Pak. Nah, baru dua ini, ya, yang lain mana? Anda kalau sudah terbiasa di bidang masyarakat, sesuai dengan prodi, nah, itu akan lebih mudah. Ilmu yang ada di dalamnya sudah diterapkan gitu. Nah, memang ada sulit. Kenapa? Nah, ilmunya hanya bersifat naratif seperti ini, deskriptif seperti ini, aplikasinya masyarakat. Any question, Aden? Baik. Kalau sudah, aku takkan. Arvina, kemarin ikut kegiatan bapaknya ya, bapaknya apa ibunya di SMP Jogorogo? Bonsai itu.
Nah, kamu ikut terlibat tidak dalam pengembangannya atau hanya ikut ibu aja? Hanya ikut, Pak. Nah, neng desa, kowe melu jaga ning Koramil ngetoni bapak apa PS. delokne bapak? Jago mungkin, Pak. Ya sudah. Jadi begini, kegiatan masyarakat yang ada di sekitar Anda, di mana kalau Anda sebagian banyak besar mungkin banyak yang hanya nimbrung aja ya. Tetapi kalau Anda mau terjun di dalamnya, ikut mergosek bocah derek lah. Tetapi ketika diberi penugasan selesai, itu akan menjadi sebuah pengetahuan buat Anda. Ketika sekali dipercaya, 2 kali dipercaya, 3 kali dipercaya terus, ya itu terbangun image nanti. Dan kredibilitas sudah terbangun, udah orang percaya. Gitu loh. Paham? Nah, tanpa ada. Ketika orang terlibat di dunia seperti itu, enak duitnya terus meri ya, yang mendiskredit banyak. Ya saya ngalami, aku ini desa ya ngurusi karang taruna barang kok yang ngalami juga. Ada perangkat sih nggak seneng, ya enak, itu biasa. Tapi itulah dinamikanya, bagaimana kita memprediksi isu, terus kemudian menyiapkan strateginya. Contohnya cuma itu aja. Paham ya di sini ya, dinamikanya itu coba dipelajari. Ojo mau awak mas orang SMA mana loh, cah. Kalian di masyarakat harus bisa manfaat. Oke Mas Bagus ikut di Mas Eko juga. Mas Bawa juga ikut ini. Ikut ya, Pak. Apa Mas Bing? Klide. Klide mau kerja. Sini loh, Pak. Hah? Nggak denger, Pak. Masa sini? Suaranya kecil ya? Iya, Pak. Halo. Halo. Aku udah Salah. kecil. Benar, Pak. Kayaknya paketan saya mau habis, Pak. Aduh, siapa ono. Yes. Pak, yang buat kota dari kampus itu kok nggak bisa dipakai ya, Pak? Buat apa? Kota dari kampus itu Nggak loh, Pak. bisa buatin ya. Itu buat apa itu, Pak? Ibu gak paham, aku di Kemendikbud itu ruwetan sini kok. Kudune Cuma kalau buat YouTube-an itu bisa, Pak. Cuma kalau buat nge-zoom itu nggak bisa. Google Meet itu aslinya iso aja. Cuma Google Meet orang ngerekam, nah kan orang direkam kan sama semua kok rugi gitu loh. Aduh, Iya. ya sudahlah, sementara gitu dulu. Ini saya selesaikan. Siapa tugas Pak? Tugas yang terakhir ditandani maneh. Harus tahu nih ilmunya jumlah ekonomi strateginya dibuat yang itu. Iya, Pak. Baik, Pak. Linknya untuk mengumpulkan tugasnya. Ya kan kalau bisa dipresentasikan. Presentasi kayak Mbak Akum biasanya ngomong 15 menit ngono kae lho. Kayak zaman nih. Ngono kae lho. Iya. Nah, tuh. Oh iya. Iya, Pak. Oh, Nek ngono iya, Pak. ta Indonesia matematika. Dikira model ngono kae. Nek wong ketok. Nek kan gak iso nyontoh. Clear ya? Ya. Siapa yang Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. sudah tidak ada, hari ini saya cukup, rasa cukup. Tugas yang kemarin yang dibenahi lagi, saya kasih waktu seminggu lagi untuk bikin PowerPoint presentasinya, rekamannya. Baik. Pak, tanya, Pak. Tentang social entrepreneur itu nggak ada bahasa Indonesia ya, Pak. Oh, saya usuk mendengar malah tugasnya bahasa yang ruwet mau siji iki wong telu tok jane social entrepreneur iki. Arvina Bagus Mbak Merlian ini. Ya ini pintu lain. Jangan Gus ya bahasa Inggris apa Gus mendengar malah bahasa Inggris. Ya ampun. Saya hanya ya ampun. Ya. Bahasa Inggris Gus. Ikutlah speaking. Breaking adalah coba lu belajar lewat breaking. Itu yang paling aneh. Nah, baik, saya rasa oke, setelah menampilkan linknya, buatkan kemudian nanti kalian bisa mengerti dan ngupload di situ. Dua yang diupload, pertama PowerPoint-nya, kedua presentasi PowerPoint-nya. Kudu kita wajahnya.
Pakai program namanya OBS, Open Broadcaster System. OBS. 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 Iki harus share screen sabar. Coba iki coba tak share. Saya kemarin download OBS. Ini. Saya OBS Studio 2.0 full installer X64 gratis. Nanti dipelajari. Open Broadcaster System. Ya. Saya mana saya waktu ini barangkali orang menit iso barang yo. Berarti saya sharing gini. Bisa, Pak. Bisa Pak. Aduh nih bener bingung. PS. Download pokoknya anak Windows, Mac sama Linux ada tiga-tiganya. Kecil filenya enggak besar kok. Jelas ya? Jadi ini untuk di ponsel bisa ya Pak ya? Kayak Nggak bisa. itu loh ya. Ponsel HP rasa. Itu. Rasa nih HP kan jadi kayak terbatas sekali soalnya. Itu. Wes, saya rasa cukup. Oke, di lain ke depan di chat. Setelah ini video saya upload dua-duanya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya. Ratusan tahu bulat.